Selamat malam pecinta batu akik di seluruh Nusantara. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya ingin membahas beberapa bahan batu chrysoprase yang ada di tanah air. Mungkin beberapa sahabat-sahabat sudah pernah mengolah batu ini dari bahan. Untuk yang pertama, untuk batu ini sebutan yang kita sering dengar adalah bau-bau. Ini masuk ke jenis chrysoprase. Bahan ini tidak terlalu keras. Kita harus hati-hati saat memotong, seringkali mengalami crack atau pecah. Daging cukup bersih tetapi seringkali naik awan putih. Kita lihat untuk senterannya. Batu ini tembus plong, sangat kristal. Jadi untuk mengetahui bagus tidaknya batu ini, kita harus coba dari bahan. Selanjutnya masih saudara dengan bau-bau. Ini masih dari daerah Sulawesi. Seringkali kita kenal dengan sebutan green napu atau bau-bau super, kalau tidak salah. Mungkin sahabat-sahabat bisa memberi komentar atau pendapat jika apa yang saya jelaskan di sini ada kesalahan. Batu ini cukup keras. Saya sudah pernah membuatnya dan hasil dari bahan ini sangat bagus. Bisa kristal mengkilap, tidak kalah dengan batu dari Australia. Hanya terdapat perbedaan jika batu ini diterawang dalam cahaya lampu atau senter, maka di dalamnya terdapat bintik-bintik. Itu ciri khas. Tetapi untuk tampilannya tidak kalah dengan bahan Australia. Kita lihat senteran dagingnya. Bahan ini cukup kristal. Hanya kita harus pintar dalam memilih bagian mana yang bersih. Selanjutnya chrysoprase dari Pacitan. Sering kita dengar anggur Pacitan. Dari bahan ini saya pernah lab di daerah Bandung dan muncul atau tertulis nama labnya adalah anggur Pacitan atau istilah asingnya Prince Claden. Batu ini cukup kristal, tetapi seringkali dari bahannya sendiri sudah mengalami retak-retak halus, di mana saat memotong kita harus mengikuti alur cracknya sehingga mendapatkan bagian yang mulus tanpa crack. Senterannya sungguh ajib jos, tembus. Jika para sahabat berani membuang bagian-bagian yang kurang bersih, maka tidak akan pernah mendapatkan barang yang sebersih ini. Jadi banyak dari satu bongkah itu kita buang yang tidak bagus, yang crack, yang kapur. Kalau kita berani akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Ini Chrysoprase juga termasuk dari Pacitan. Selanjutnya saya mempunyai bahan Chrysoprase, di mana hasil lab tertulis origin Indonesia, tetapi saya belum bisa memastikan ini dari daerah mana. Mungkin kawan-kawan suhu-suhu perbatuan di Indonesia dapat memberi komentar kira-kira ini masuk ke dalam jenis bahan dari daerah mana. Batu ini cukup kristal, tetapi kita juga harus mengambil bagian yang bebas dari alur-alur tali air yang dapat membuat tampilan batu menjadi kurang bagus dilihat. Warna ini enak dilihat, menarik perhatian dan cukup langka untuk warna-warna ini saat ini. Ini termasuk hijau Tosca. Ini senteran daging. Karena tebal mungkin dia tidak terlalu tembus. Batu ini cukup keras dan ini tampilan salah satu yang sudah jadi untuk cincin lustun pertama, sudah laku terjual untuk Pak Bos di daerah Tebet. Ini saya ambil dari bagian kulit. Kita lihat senterannya. Wow. Warna yang menurut saya sudah cukup langka kita dapatkan. Satu lagi saya ingin memperkenalkan Chrysoprase dari Australia. Bahan Chrysoprase Australia sudah sangat sulit kita dapatkan saat ini. Mungkin untuk kawan-kawan yang ingin memiliki ini harus ekstra dalam mencari bahan ini, karena harga jadinya cukup mahal. Sebelumnya saya mempunyai beberapa bongkah dan cincin yang sudah jadi, tetapi diambil oleh sahabat saya Sultan Binjai dari YT Singalaras. Beliau mengorbankan waktu untuk mencari bahan ini. Perlu pengorbanan dalam hal materi dan waktu. Untuk bahan Australia ini, itu pun tidak langsung kita dapatkan seperti ini para sahabat. Tetapi dalam satu bongkah kita harus pintar pula mencari bagian-bagian yang memang layak kita buatkan batu cincin. Mungkin hanya ini saja. Lain kali akan saya bahas beberapa batu yang lain. Salam, terima kasih.